Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koniantu Nimah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 230405300052. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, yaitu studi kasus kepemimpinan. Sebelum memasuki inti dari pembahasan saya akan sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan menurut Profesor Dr. Samsul Arifin. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu komunitas atau suatu lembaga. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan yang signifikan dalam suatu lembaga ataupun organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan suatu kesesuaian dan kestabilan organisasi ataupun lembaga. Senjata yang dimiliki oleh kepemimpinan atau seorang pemimpin itu adalah kekuasaan, di mana kekuasaan itu menjadi potensi yang dapat mempengaruhi cara kerja orang lain. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998 hingga saat ini. Dalam kepemimpinan birokratis, Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamika politik ini menjadikan salah satu keistimewaan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Beliau dapat memimpin Yogyakarta yang notabene adalah daerah istimewa dengan sangat baik. Sri Sultan Hamengkubuwono X terkenal akan reputasinya yang amat sangat baik sebagai salah satu pemimpin terbaik di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah seorang pemimpin yang dapat membangun interaksi sosial dengan sangat baik dengan rakyatnya. Sri Sultan Hamengkubuwono X dapat memisahkan kedudukannya sebagai gubernur maupun sebagai raja. Interaksi sosialnya telah beradaptasi dengan kehidupan yang modern saat ini. Namun, beliau tetap memperlihatkan etika Jawa yang masih dipegang teguh olehnya. Kepribadian yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sangat mendukung untuk dipandang sebagai seorang pemimpin karena sifat welas asih, keramahan, serta keteladanannya yang baik bagi staf-stafnya di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Karakter yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sifat yang diturunkan dari ayahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga memiliki karakter yang kurang lebih sama seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan pemimpin yang tergolong dalam fungsi kepemimpinan konsultatif dan partisipasi. Konsultatif di sini terlihat dari kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan dan berdiskusi dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Sedangkan partisipasi sendiri terlihat dari caranya memimpin,
membuat bawahannya tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin saja, tetapi juga turut andil memikul tanggung jawab sesuai kompetensi dan kewajibannya dalam setiap proses pencapaian suatu tujuan. Gaya kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi kunci atas keberhasilannya dalam memimpin daerah istimewa Yogyakarta. Gaya kepemimpinan yang dianutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan demokratis dapat mempererat hubungan sultan dan bawahannya melalui diskusi yang membuat bawahannya merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Seperti yang pernah beliau katakan pada salah satu program televisi yaitu Gagas RI, bahwasanya kepemimpinan harus terbuka dengan rakyat, harus ringan kaki untuk turun ke bawah berdialog langsung dengan rakyat. Namun, dengan proses pengambilan keputusan ini membutuhkan waktu yang lama karena adanya perbedaan pendapat setiap orang sehingga sedikit kesulitan untuk segera mencapai mufakat. Lalu, gaya kepemimpinan karismatis dapat membuat kebijakan berjalan secara efektif karena tidak ada perlawanan dari masyarakat. Tetapi dengan gaya kepemimpinan ini, Sultan dapat mengambil keputusan yang sedikit beresiko besar dan ketergantungan kepada Sultan Hamengkubuwono X dapat membuat kesulitan kepada generasi atau pemimpin berikutnya. Salah satu sikap dari Sultan Hamengkubuwono X yang paling menonjol dalam pelestarian kebudayaan di tengah-tengah masyarakat modern ini, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh sekolah di daerah istimewa Yogyakarta, baik SD, SMP, maupun SMA, dan sekolah lain sederajat, untuk memasukkan mata pelajaran muatan lokal, bahasa Jawa, dalam mata pelajaran wajib. Selain dalam bidang pelestarian budaya, Sri Sultan juga membuktikan keberhasilannya dalam hal lain seperti pertumbuhan penduduk. Level IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 telah mencapai 79,99. Angka IPM ini berada di peringkat tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia yang sebesar 71,92. Angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 meningkat yaitu 0,46 poin atau tumbuh 0,58% dibandingkan dengan IPM tahun 2018 yaitu 79,53. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan dari salah satu prestasi Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam memimpin daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dengan menjadikan warga daerah istimewa Yogyakarta warga yang memiliki tingkat pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup yang tinggi di Indonesia. Tidak hanya itu, masih banyak pencapaian-pencapaian beliau yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, Sultan Hamengkubuwono X seharusnya lebih tegas dalam memimpin karena sifat keramahan dan ulas asihnya dapat membuat stafnya bisa menyepelekan dan sulit untuk introspeksi diri ketika melakukan kesalahan karena jarang ditegur olehnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, masih banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun saya punya pelayan, ya, anak saya didik untuk minta sesuatu supaya pelayan itu mengambilkan sesuatu, saya harus mengatakan minta tolong.
Biarpun dia pembantu terus diperintah seenaknya sendiri, saya tidak mau. Tolong ambilkan itu. Begitu datang, terima kasih. Jadi yang namanya terima kasih, kalau salah mengatakan maaf, itu saya biasakan. Karena itu hubungannya dengan etika kehidupan bermasyarakat. Tidak peduli dia anak raja. Oh ya,